kecelakaan yang adanya sperma di dalam tubuh itu pun diperkuat dengan ada kesaksian dari pemandi jenazah namanya Ibu Uwais yang melihat yang membersihkan itu penuh dengan sperma lendir. Ini pemerkosa yang sangat beretika sekali. Habis diperkosa rame-rame, dipakai lagi celananya, ya. Kemudian diperkosa di tempat tanah yang becek, itu bersih, mungkin dicuci dulu bajunya. Saya juga nggak ngerti, gitu ya. Karena nggak ada tanah satupun. Itu hujan, Mbak Mas Arief dan Mbak Sera. Itu di tanah kosong, ya. Ini logika-logika yang kami temukan, ya. Jadi tempat pembantaian, karena tempat pembantaian itu dekat dengan rumahnya kondisi dari si pembunuh dan dipindahkan ke flyover seolah-olah bahwa terjadi kecelakaan dan kemudian membuat alibi bahwa dia masih hidup. Jadi mereka lah yang melakukan ini untuk meng-create seolah-olah terjadi kecelakaan dan kita mau. Jadi terlalu banyaklah kebohongan-kebohongan yang menurut kami yang sudah dibangun narasi selama ini. Saya selama ini agak diam ya, nggak banyak saya bicara selugas seperti. Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jelang sidang PK 7 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Wongso, pengacara dari Pradi, dan Nena Elsa adu argumen siapa yang pantas untuk dibenarkan dan siapa pantas yang diduga membela kejahatan. Mari kita simak. Adalah sidang perdana dari 6 terpidana dulu, karena Sudirman baru minggu lalu kami daftarkan karena kuasanya baru kami dapatkan 10 hari lalu. Jadi kami sudah daftarkan hari Rabu minggu lalu. Kami lagi berusaha besok akan menyatukan mereka ini menjadi satu kesatuan, oleh karena kasus mereka ini pada prinsipnya adalah peristiwa yang sama, oleh karena dituduh peristiwa 340 bersama-sama ya menghilangkan nyawa Eki dan Vina. SMS, apa yang meyakini ibu bahwa itu adalah pembunuhan bukan dari kecelakaan? ya jelas kita bisa lihat kan itu bukan novum ya, karena itu saya pelajari dari berkas dan itu jelas dari jam 7 malam itu kan ada percakapan dari telepon itu kepada yang lain, itu saling kenal. Mereka mengatakan bawa makanan, nanti ada voucher, sautannya cair gitu ya, cair lah, lancar itu sampai saya lihat jam 20.20 ya, jam 20.20 kemudian tidak ada SMS lagi, tiba-tiba ada muncul 21.50 ya, 21.50 tulis ini siapa, kok dari tadinya udah tahu kok tak jawab lagi ini siapa. Sudah tuh ada satu telepon 4 kali keluar outgoing, 4 kali ke nomor-nomor yang berbeda, 4 ya. Setelah itu baru ada SMS lagi mengatakan mengatakan bahwa dia akan menjemput. Jadi mengatakan bahwa yang seolah-olah Vina itu masih hidup dan akan menjemput. Jadi menurut Anda siapa tuh yang mengirimkan SMS? Pembunuhnya jelas, karena mereka memang melakukan satu create, yaitu satu rekayasa dari pembantaian, tempat pembantaian, karena tempat pembantaian itu dekat dengan rumahnya kondisi dari si pembunuh dan dipindahkan ke flyover seolah-olah bahwa terjadi kecelakaan dan kemudian membuat alibi bahwa dia masih hidup. Jadi mereka lah yang melakukan ini untuk meng-create seolah-olah terjadi kecelakaan. Dan pendapat Nenek Elsa ini dari dulu sampai sekarang tetap kekeh membela kezoliman. Padahal besok kalau 7 terpidana sudah bebas, saya yakin Nenek Elsa CS atau kuasa hukumnya Rudiana yakin kelepek-kelepek kejang-kejang, tapi jangan sampai stroke. Tapi nggak tahu kalau tahu-tahu mendadak koit. Mari kita lanjut. Dengar menyimak apa yang disampaikan Bu Elsa, ya sah-sah saja beliau mau ngomong apa saja, ya selaku dari PH
Aibtu Rudiana ya, yang sekarang itu, kami pun ya tentu akan berpandokan ke apa yang kami dapat. Kalau kami lihat ya, kalau tadi membahas tentang ekstraksi handphone dan apa, ini tambah aneh lagi kalau menurut saya. Kalau ditanya siapa bahwa itu 22.14 itu dari pembunuhnya, Mas Arief, 22.25 ya, atau 10 menit dari situ itu di lokasi TKP itu udah penuh, ada polisi, ada apa. Saya dapat pastikan 22.14 itu HP itu dipegang oleh Vina. Ya, kenapa? Ya nanti kita buktikan lah, karena banyak hal yang nggak mungkin kami buka di sini. Ya, kemudian yang kami lihat bahwa banyak kejanggalan, ya, dikatakan celana melorot apa segala macam, nanti kami akan buktikan. Ya, ini pemerkosa yang sangat beretika sekali, habis diperkosa rame-rame dipakai lagi celananya, ya, kemudian diperkosa di tempat tanah yang becek, itu bersih, mungkin dicuci dulu bajunya, saya juga nggak ngerti gitu ya, karena nggak ada tanah satupun, itu hujan Mbak Mas Arief dan Mbak Syera, itu di tanah kosong ya. Ini logika yang kami temukan ya. Jadi memang mengarang cerita ini memang nggak gampang. Saya katakan sutradara yang hebat apapun, dan inilah sekarang terbongkar menurut saya ya, skenario sehebat apapun ini yang menyatakan menyangkal semua memuncul ini bukan hanya yang melihat kecelakaan, bahwa itu dia nginap di rumah Pak RT, ada teman yang pinjam helm itu mengatakan helmnya rusak yang selama ini diributkan tidak rusak gitu kan. Kemudian ada temannya Eki yang mengantar jam berapa, itu kami sudah dapatkan gitu kan. Kami nggak bongkar aja ini semua sampai detik terakhir yang mengantar Eki berangkat sama Vina jam berapa, siapapun orangnya kami sudah dapat gitu loh ya. Ngobrol apa yang dilakukan Eki jam 9.30 kami pastikan Eki itu masih diantar oleh temannya 21.30 ya. Jadi nggak mungkin lah kalau menurut kami. Jadi memang ada yang berani bersaksi, ada yang nggak berani bersaksi, silakan saja orang mau berpendapat apa. Kami hanya ingin menegakkan keadilan. Kalau memang saat itu ada rekayasa yang begitu luar biasa sehingga orang tidak bersalah dihukum, tolong